Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Masa sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Mas Sari sebagai materi 1. Perkenalkan, nama saya Imam Wahidi sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra, pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Abdul Mukti sebagai pemateri kedua. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan untuk menyampaikan pematerinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Sari sebagai pemateri ke-1 dan pemateri saya. Sumber daya manusia, sering disingkat SDM, adalah salah satu yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik individu maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada akhirnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, mereka lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu, kemudian muncul istilah baru di sumber daya manusia, human cash, yaitu modal manusia, human capital. Untuk pemateri kedua, saya persilahkan untuk menyampaikan pematerinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Imam Wahidi sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi saya. Sumber daya manusia dilihat bukan sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dipandangkan, dikembangkan, peningkatan dengan portofolio, investasi, dan juga bukan sebaliknya, sebagai utilitas bukan. Di sini perspektif sumber daya manusia sebagai investasi bagi institusi dan atau organisasi lebih mengemuka. Pengertian sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan pengertian makro. Pengertian sumber daya manusia secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pengertian sumber daya manusia. Secara makro adalah produk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja baik dan belum bekerja, maupun yang sudah bekerja. Untuk pemateri ketiga, saya persilahkan untuk menyampaikan pematerinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca materi ketiga. SDM dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang bisa dilihat dalam pengertian secara mikro dapat dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah dan yang masing-masing memiliki peranannya dalam organisasi atau suatu organisasi atau perusahaan, sehingga dibutuhkan kinerja optimal dari seluruh SDM yang ada di terlibat dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja karyawan yang baik dapat mempengaruhi kepuasan kerja pada diri Pemateri keempat, saya persilahkan untuk menyampaikan pematerinya.
11 fungsi MSDM. Perencanaan merencanakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Pengorganisasian pembagian kerja karyawan, hubungan kerja, delegasi, wewenang dan koordinasi. Pengarahkan draftif mengarahkan semua karya untuk bekerja secara efektif dan efisien. Pengendalian controlling mengandalkan mengawasi karyawan untuk taat pada peraturan yang ada. Pengadaan procurement yaitu proses penarikan seleksi, orientasi dan induksi karyawan jika diperlukan. Pengembangan development yaitu proses peningkatan keterampilan dan perusahaan bagi karyawan yang bisa disebut pelatihan. Compensation yaitu penghitungan dan pembagian bilas jasa secara adil terhadap karyawan. Kegiatan latihan mempersatukan kepentingan karyawan dan perusahaan agar selaras dan tidak bertolak belakang. Pemeliharaan yaitu proses pemeliharaan dan meningkatkan kondisi fisik, mental dan kreativitas. Pendisiplinan karyawan terhadap peraturan dan norma sosial yang ada. Demikian dari